semuanya, salam Genri. Salam. Selamat datang di podcast Kita Berani episode 2 dengan aku Nika Reza Adelia yang akan memandu kalian dalam diskusi kali ini. Nah, diskusi kali ini kita akan membahas tentang pergaulan remaja dan kontribusi PIKR. Dan kita sudah kedatangan kakak dari Genri, Wanska. Halo Kak Ade dan Kak Mita. Halo. Gimana kabarnya Kak? Baik. Nah, sebelum kakak mengikuti podcast ini, kira-kira kesibukan Kak Ade dan Kak Mita apa aja? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Igusti Ngurah Adi Wiradharma dan akrab dipanggil Ade. Nah, aku juga seorang duta Genre Wanska 2024. Untuk kesibukanku hari ini tuh mungkin akhir-akhir ini tuh karena sekarang bulan Februari dan mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan lomba apalagi bulan bahasa Bali. Nah, kakak itu mengikuti berbagai kegiatan lomba di bulan bahasa Bali, mulai dari kegiatan yang ada di desa, kemudian ada di sekolah dan ada di kabupaten juga. Kemudian selain itu juga kesibukan kakak sebagai seorang pelajar juga itu ada tugas banyak, tugas numpuk lagi tugas farmasi, habis itu ada tugas-tugas yang ada di PIKR, ada di Genre juga masih banyak seperti itu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Niputu Mita Saskia Devi, akrab dipanggil Mita. Aku juga merupakan salah satu duta Genre Wanska Putri tahun 2024. Nah, tadi Reza nanya apa aja nih kesibukan aku. Nah, kebetulan aku ini masih menjadi siswa aktif di SMK Negeri 1 Kelungkung. Tentunya kesibukan aku itu tentang tugas dan belajar. Karena kan aku mengambil jurusan manajemen perkantoran nih teman-teman. Dan kita bakal melakukan kegiatan PKL atau bekerja, latihan kerja. Nah, tentunya kesibukan aku tidak cuma belajar, tapi juga berkegiatan seperti kegiatan PR, genre, dan lain sebagainya. Seperti itu, Reza. Sibuk sekali ya. Iya. Nah, kesibukan kita sebagai pelajar kan biasanya itu tentang tugas-tugas ya, apalagi tugas-tugas yang menumpuk. Nah, di sini aku akan membahas tentang pergaulan nih. Menurut Kak Adi dan Kak Mita, pergaulan itu penting nggak untuk kita? Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya teman-teman. Jadi menurut aku ya Reza, pergaulan itu penting banget bagi kita para remaja khususnya. Mengapa seperti itu? Karena dengan pergaulan lah itu membentuk bagaimana kita. Selain dari keluarga, pergaulan juga mempengaruhi kita. Nah, seperti kita kan masih masa remaja ya, masih labil ya Reza ya. Jadi bagaimana teman kita, otomatis kita mungkin mengikuti seperti itu. Contohnya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, maka kita juga akan ikut menjadi orang-orang yang positif. Begitu juga jika kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka kita juga akan terjerumus ke negatif. Nah, pergaulan ini sangat penting banget untuk membentuk masa depan. Karena bagaimana kita sekarang, maka begitu juga kita di masa depan. Mungkin itu jawaban dari aku, mungkin dari Kak Ade ada? Oke, mungkin kalau dari aku itu terkait dengan pergaulan apalagi remaja nih. Nah, kita pasti udah mengetahui Pak kalau remaja itu adalah masa di mana kita sedang mencari jati diri. Nah, di mana pastinya salah satu cara kita untuk mencari jati diri itu dengan pergaulan ini. Di mana kita bisa mempelajari karakter orang lain, mempelajari lingkungan sekitar, menilai dari karakter orang lain juga. Nah, hal itu juga bisa membangkitkan pada diri kita agar mau mau belajar lagi ataupun mau mengenal lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu, pergaulan itu penting sekali untuk para remaja agar nantinya itu bisa tumbuh kembang dan juga bisa mengenal karakter orang lain seperti itu. Nah, di remaja ini kan banyak permasalahan. Menurut Kak Adi dan Kak Mita, apa saja sih yang menyebabkan pergaulan remaja itu ada permasalahan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, kalau permasalahan yang dialami oleh remaja itu terkait dengan pergaulan itu mungkin dari segi ikut-ikutan ataupun kayak dikekang oleh pertemanan di mana itu misalnya ketika kita mengikuti sebuah pergaulan berarti kita harus mengikuti pergaulan itu. Misalnya ketika pergaulan itu mungkin negatif, kita mungkin bisa terjerumus ke hal-hal negatif yang ada di pergaulan itu. Nah, oleh karena itu mungkin perlunya seorang remaja itu memilih dengan benar pergaulannya gitu. Kalau dari Mita gimana nih?
Oke, mungkin dari aku melihat di sekeliling aku, tentunya di antara teman-teman aku, permasalahan remaja yang umum itu tentunya tentang pertemanan ya, tentang Iya, pergaulan. Nah, seperti yang kita ketahui, remaja zaman sekarang itu lebih sering berkumpul dengan teman-teman yang nyaman atau circle, ya seperti Ya, bahasa sekarang itu circle ya. circle. Nah, teman-teman, jadi banyak sekali remaja yang lebih memilih hanya berteman dengan orang-orang yang nyaman atau dekat dengan dia. Mereka tuh tidak mau sosialisasi dengan orang-orang yang lain. Mereka mungkin takut ya di-judge atau digimanain. Tapi menurut aku hal itu sangat berpengaruh ke depannya. Mengapa demikian? Karena kalau kita terus-terusan berada di kelompok itu aja, otomatis kita nggak berani keluar dari zona nyaman kita. Kita nggak berani berkembang. Dan itu berdampak bagi masa depan kita nih Reza. Seperti itu kalau menurut aku ya Reza ya. Nah, PIK ini kan memiliki peran yang penting dalam membantu semua konflik dari pergaulan remaja. Kira-kira di Barasati ada tidak program yang membantu permasalahan remaja? Oke, program yang membantu permasalahan remaja. Tentu aja di Pick Air itu kan memiliki konselor ya, Reza. Di Iya, sini juga ada konselor ya. ada. Oke, nah di Pick Air Baru Satya juga ada konselor yang dimana itu bisa mengatasi masalah remaja. Konselor ini sama seperti curhat nih Reza. Namun bedanya kalau curhat itu kan kita bisa saja menjudge ya. Kalau konselor Iya. itu enggak, dia hanya bisa mendengar dan juga memberi masukan. Nah selain itu juga di Pick Air Barasatya ada kegiatan outbound nih Reza. Outbound itu kayak kegiatan lomba-lomba di luar sekolah atau di luar Big Air ini ya di lapangan itu. Nah, itu bisa memupuk atau menjalin hubungan relasi satu sama lain antar remaja yang ada di sana sehingga remaja itu nggak hanya berkumpul dengan orang-orang yang mereka ajak nyaman nih Reza. Kalau menurut aku itu aja sih. Kalau mungkin Kak Ade ada? Oke, kalau dari aku itu kontribusi Pick Air itu sangat penting sih untuk menangani permasalahan para remaja. Oke, sebagai contoh di Pick Air Barasatya itu berkolaborasi dengan kegiatan gerakan sekolah sehat yang ada di SMK Negeri 1 Kelungkung. Di mana itu setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumatnya itu ada kegiatan yang namanya GSS dan Pick Air itu diberikan amanat untuk mengedukasi dan juga memberikan masukan untuk para remaja. Selain itu, Pick Air itu juga diberikan kesempatan untuk menjadi konselor dalam kegiatan apa? Ya, kegiatan self healing on free day. Di mana nantinya para konselor itu masuk ke kelas-kelas, kemudian nanti di kelas-kelas itu para konselor itu akan mendengarkan cerita ataupun keluh kesah dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Kelungkung. Nah, itu Hmm. menurut aku sih sangat berdampak sekali kontribusi Pick Air. Nah, selain itu juga di Pick Air Barasatya itu ada yang namanya pendidik sebaya. Nah, di mana kegiatan pendidik sebaya itu memberikan edukasi seputaran remaja agar para remaja itu mengetahui informasi-informasi penting yang harus en, ya yang harus terkait dengan remaja seperti bullying, kemudian pelecehan seksual dan masih banyak lagi. Dan hal itu dikemas dalam bentuk media sosial sehingga remaja itu mudah mencari tahu seperti itu. Nah, pergaulan remaja yang baik dan buruk itu contohnya seperti apa sih Kak Adin? Contoh Cak Mita dulu pergaulan? deh. Oke. Jadi contoh pergaulan yang baik dan buruk ya Reza. Nah jadi menurut aku pribadi contoh pergaulan yang baik dan buruk itu bagaimana? Nah pergaulan yang baik itu bagaimana pergaulan yang dapat membuat kita untuk tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya seperti pergaulan positif. Nah dalam pergaulan itu penting banget ya teman-teman yang bisa mensupport kita, yang tidak menjatuhkan kita. Nah sebaliknya pergaulan yang negatif itu pergaulan yang akan membuat kita semakin merasa down, kurang percaya diri, semakin membuat kita merasa aku kok gini ya, makin merasa kurang nyaman atau insecure. Nah, bagi remaja penting banget nih memilah dan memilih teman. Bukan berarti kita membatasi diri kita untuk berteman dengan orang-orang, namun kita membuat batasan antara kita dengan remaja-remaja lain agar kita mengetahui, oh ini loh pergaulan yang positif yang akan membangun kita. Oh ini loh pergaulan yang negatif yang akan menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Nah kalau menurut aku gitu sih ya perbedaan antara pergaulan positif, pergaulan baik dan pergaulan yang kurang baik. Kalau menurut Kak Ade gimana Kak Ade? Kalau dari aku, pergaulan antara positif dan negatif itu tergantung dari perilakunya sih. Misalnya dari pergaulan positif itu saling menginspirasi, kemudian saling support. Nah, itu termasuk dengan pergaulan positif. Dan pergaulan positif ini perlu
remaja ikuti dan juga perlu sebagai contoh untuk remaja agar nantinya bisa sebagai tempat atau wadah para remaja itu untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk pergaulan yang negatif itu mungkin yang pergaulan kayak gimana ya? En, Ya, kayak menjerumuskan ke hal-hal negatif atau ke perilaku-perilaku negatif. Kemudian sebagai contoh itu suka ngebully, kemudian geng motor, kemudian masih banyak lagi pergaulan-pergaulan negatif yang ada di luaran sana. Dan itu perlu sekali remaja untuk jauhi karena jika dilihat dari segi manfaat itu nggak ada manfaatnya gitu. Makanya perlu untuk remaja menghindari pergaulan yang negatif. Jadi penting banget ya bagi kita untuk memilih pergaulan, termasuk teman juga ya. Iya benar Nah, Kak banget. Ade dan Kak Mita, biar kita nggak ngobrol-ngobrol aja nih, kan nanti bosen nih jadinya. Aku ada satu permainan. Jadi peraturannya itu aku akan bilang pertanyaannya, Kak Ade dan Kak Mita jawab mitos atau fakta. Ngerti? Ada mitos sama fakta gitu. Iya. Ini kertasnya kayak. Oke, Wah. ini kertasnya. Aku satu. Bisa. Oke. Ada mitos sama fakta. Oke? Aku ginian ya. Oke. Aku bacain. Mitos atau fakta, menggunakan narkoba dapat meningkatkan kreativitas. Dapat meningkatkan kreativitas. 1, 2, 3. Iya, mitos. Oke, mitos. Sama berarti ya? Mitos, iya sama. Nomor 2, mitos atau fakta, hubungan pacaran di usia remaja dapat mempengaruhi prestasi akademik. 1, 2, 3. Wah, berbeda nih. Mungkin bisa dijelaskan Oke, kenapa bisa ada mitos berbeda? sama fakta. Oke, ada mitos sama fakta. Jadi tadi pertanyaan Reza, apa? Bisa diulang? Pertanyaannya, hubungan pacaran di usia remaja dapat mempengaruhi prestasi di akademik. Oke, jadi pertanyaan Reza itu hubungan pacaran di remaja dapat mempengaruhi prestasi akademik. Nah, kenapa aku memilihnya mitos? Mengapa demikian? Karena hubungan pacaran itu kan menjalin hubungan antar dua orang ya, Ya. antar lawan jenis. Nah, kalau menurut aku sendiri nggak berpengaruh ke akademik. Mengapa demikian? Jadi sebenarnya tergantung orangnya nih Reza. Kalau emang orangnya itu lebih ngikut pacarnya, tanpa punya batasan diri, tanpa punya kepercayaan diri, otomatis dia pasti bakal mempengaruhi akademiknya. Nah, jadi penting banget buat remaja untuk mencari pacar atau lebih tepatnya support system ya. Kalau pacar sekarang itu support system yang baik dan positif agar membangun kita. Sehingga kita nggak mempengaruhi nih akademik. Nah, begitu juga kita sebagai seorang pasangan itu harus bisa mengerti pasangan salah satunya. Kalau misal dia emang lagi sibuk tentang pelajaran, kita kasih waktu dia. Jangan sampai kita bisa merusak prestasi akademik dia. Nah, kalau menurut aku sih gitu. Jadi tergantung orangnya nih Reza. Kalau Tergantung orangnya orang. pintar membagi waktu atau bisa memanajemen waktu antara tugas, belajar, serta hubungan pacarannya, itu nggak akan berpengaruh. Tapi kalau emang nggak bisa, itu juga bakal berpengaruh sih kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Ade, kenapa milih fakta nih Kak Ade? Kayaknya udah dijawab sama Mita nih, aku jadi bingung jawabnya gimana. Oke. Apa Kak Ade punya pacar? Jangan-jangan nih ya. Enggak. Bentar. Aku kasih tahu ya. Oke. Kenapa aku milih fakta? Karena mungkin menurut aku ya, kalau pacaran itu kan perlu yang namanya meluangkan waktu untuk pacaran. Iya. Misalnya kayak teleponan, kemudian misalnya kayak ngobrol, teleponan, terus janjian di restoran atau di mana gitu. Nah, itu tuh menurut aku membuang waktu kita sebagai seorang pelajar Iya. menurut aku ya. Oke. Dimana kalau kita keterusan, apalagi kalau tadi udah bilang sama Mita, tidak bisa mengatur waktu kita, tidak bisa memanage waktu, itu bisa menyebabkan dampak yang signifikan, apalagi pada prestasi akademik kita. Nah, oleh karena itu, perlunya para remaja itu bisa memanage waktu dengan benar antara pacaran, pertemanan, keluarga, dan prestasi ataupun pelajaran seperti itu. Nah, yang ketiga nih. Mitos atau fakta, menggunakan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan depresi. Berlebihan ya? Ya, 1, 2, 3. Fakta. Oke, fakta. Sama ya. Nomor 4 nih. Mitos atau fakta, bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai-nilai positif dapat mempengaruhi perilaku remaja.
1, 2, 3. Fakta. Nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Remaja yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi lebih rentan agresif. Ya. 1, 2, 3. Nah, beda lagi nih. Beda lagi. Nggak bisa dijelasin kok bisa beda nih jawabannya. Oke. Kalau dari aku ya, kepercayaan diri itu penting sih untuk para remaja. Tetapi kalau memiliki kepercayaan diri yang tinggi, apalagi sampai melukai banyak orang, misalnya kayak agresif yang tadi dibilang itu sangat penting untuk kita jauhi, di mana kepercayaan diri itu penting, tetapi kepercayaan diri itu harus kita bisa gunakan dengan benar. Di mana kalau misalnya nih kita sebagai ketua kelas deh, kan harus memiliki kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri yang tinggi dari ketua kelas itu nanti bisa untuk kayak ngomel-ngomel, kemudian marah ke anggotanya, dan itu tuh negatif menurut aku sih. Kayak gitu aja sih. Kalau Mita gimana? Oke, kenapa aku milih mitos? Kenapa kepercayaan diri itu nggak membuat orang itu menjadi agresif gitu kan ya? Benar gitu pertanyaannya? Iya. Oke, kenapa? Karena menurut aku kepercayaan diri itu kan bagaimana kita memperlakukan diri kita ya, bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Nah, kembali lagi tergantung kepada orang tersebut. Kalau dia merasa percaya dirinya terlalu tinggi, bisa saja itu menyebabkan dia agresif, sehingga dia merasa aku pede banget loh, aku pede banget gini, aku bisa aja orang-orang takut sama aku karena aku percaya diri. Nah, kalau percaya diri yang positif itu menurut aku dia emang percaya diri, tidak takut untuk berbicara, tidak takut untuk ke depan. Itu belum tentu membuat orang itu menjadi agresif. Jadi kembali lagi tergantung percaya dirinya itu bagaimana. Apakah dia percaya diri yang terlalu berlebihan sehingga membuat agresif, atau hanya percaya diri untuk bisa berani untuk maju ke depan, itu menurut aku beda. Seperti itu, Reza. Oh, jelas banget ya penjelasannya. Oke. Oke, sekarang lanjut nomor 6 ya. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya, fakta banget sih. Nomor 7 ya. Mitos atau fakta? Remaja yang memiliki orang tua yang overprotektif lebih rentan terhadap stres. 1, 2, 3. Fakta. Sama lagi nih, Kak. 8. Menggunakan musik sebagai sarana ekspresi dapat membantu remaja mengatasi emosi negatif. 1, 2, 3. Fakta. Fakta lagi, oke, sama nih. Nomor 9 ya. Oke, nomor 9. Remaja yang memiliki tujuan hidup yang jelas lebih rentan terhadap kecemasan. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Sama lagi nih, Kak. Wah. Nah, udah nomor 10 aja nih, udah nomor terakhir. Oke, Mitos atau fakta? Mengikuti kegiatan organisasi dapat membantu remaja mengembangkan empati. Mengembangkan empati, oke. Terus ada fakta. 1, 2, 3. Waduh, Oke. sama ternyata. Jawabannya sama. Oke. Nah, ternyata dari tadi Kak Ade dan Kak Mita memberikan penjelasan, menjawab mitos atau fakta, ternyata jawabannya itu sebenarnya ternyata benar semua. Waduh, benar semua. Ternyata ada nilainya ya, Kak Dea. Ada nilainya 100 buat Kak Ade dan Kak Oh Mita. iya, 100. Dari tadi kita berdiskusi, bermain, nggak terasa nih udah di penghujung acara aja kita. Wah. Nah, terima kasih buat Kak Ade dan Kak Mita udah datang di podcast Kita Berani episode 2. Semoga diskusi kali ini dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa tekan like, subscribe, dan loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan podcast kita episode lainnya. Salam genre. Salam. Dadah.